stepnya, langkah yang pertama adalah melihat dari sidik jari. Sidik jari bisa? Iya, jadi manusia itu paling tidak ada 5 gitu. Apa itu? 5 bisa dikategorikan ke 5 hal gitu. Saya itu gabungan dari 3. Apa itu? Insting, thinking, dan feeling. Kultur, kebudayaan gitu, dan juga kepercayaan, belief ya. Jadi yang ditanamkan nenek moyang kita dari dulu kan kita selalu disugesti oleh nenek moyang kita terhadap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Calontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan kelontong, dan siapa yang kelontong sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam perjuangan hidup Anda masing-masing. Kali ini tamu kita juga sangat luar biasa. Saya akan bacakan, ini baru nama aja sudah butuh perjuangan untuk membaca nih ya. Memang top, akhir-akhir ini tamu kita gelarnya panjang-panjang. Dr. Titis Tata MM CT NNLP LSP JD BGT Y PMRS. Artinya jadi begitu ya para pemirsa. JD BGT Y PRMS MRS. Mbak Titis, saya panggilnya Mbak Titis ya. Iya. Ini dokter. Terima kasih juga sudah hadir di Tokoh Kelontong. Iya, Calontong. Ini tadi gelarnya yang saya baca itu benar. Benar. Ini dokter MM itu Magister Manajemen. Ya. Kalau CT? Certified Trainer. Certified Trainer. Ya. NLP? Ya, bidang NLP. NLP Neuro Linguistic Programming. Oh, Neuro Linguistic Programming. Oh, keren. Ada kalau LSP? License Stephen Promotor. Oh, kalau LBP Luhut Binsar Panjaitan. Berarti ini sekarang apa yang digeluti Mbak Titis ini apa? Kalau dulu pernah penyiar radio. Ya. Iya kan? Ya. Kalau di penyiar radio dulu sebutannya katanya Mbak Imes. Aha, Bener ya? benar banget Calontong. Titis Tata Imes, kok jadi Imes? Ya, waktu itu produser ngasih nama sesuatu yang ketika disebutkan orang langsung amazed gitu. Oh, Imes. Imut-imut mengemaskan. Wow. Nama artis pertama kali. Imes, imut menggemaskan. Iya. Oh, kalau sekarang udah nggak linear lagi ya. Wah. Udah nggak ngemesin udah. Nah, kalau saya apa berarti ya? Lontong. Singkatannya apa? Nah itu. Lonjong seperti tong. Nah, enak. Nah, terus kalau sekarang apa? Profesinya apa disebutnya? Ya, masih di bidang public speaker. Jadi tetap berada di panggung, tapi mungkin dengan bidang-bidang yang berbeda gitu. Kalau dulu mungkin menghibur gitu. Kalau sekarang ada edukasinya. Ada edukasinya. Terus katanya coach juga ya? Iya. Itu apa itu coach? Jadi kalau sekarang itu sebenarnya coach, guru, dosen itu kan Sebutannya, sama ya edukator. Cuman coach ini lebih diterima banyak orang gitu ya, terutama yang butuh peningkatan percepatan gitu. Jadi kalau coach itu kayak udah masuk di dalam satu lorong yang mau nggak mau dia harus jalan lurus, cepet gitu, lebih cepat dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi di coaching khusus gitu. Supaya terjadi percepatan. Iya, dari segi performance spesialisasinya Berarti itu. nanti Mbak Titis ini bisa menggantikan coach Sintayong. Beda Calo. Coach juga itu. Iya, sama. Hah? Bedanya beda. Beda. Oh, Mbak Titis nggak bisa sepak bola. Ini saya bacakan ini. Inilah
kita ke ini dulu aja. 2018 Mbak Titis ini ada dapat Indonesia Women Achievers Winner Award. Bener. Ya, alhamdulillah. Dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Ya. Ini apa ini? Achievers Winner Award. Women Achievers Winner Award maksudnya? Ya, salah satu perempuan paling bersinar di Indonesia. Glowing. Gitu. Bersinar. Dalam segi pemberdayaan perempuan dan juga ya etos kerja gitu. Jalan dong. Loh, memang waktu itu 2018 itu Mbak Titis sudah ini tadi yang coach itu tadi. Iya, sudah. Jadi waktu itu kalau berkarir di depan layar kaca itu kan dari usia 16 tahun. Serius? Iya, jadi ya udah 20 tahun kalau sampai sekarang. Wow. Lamanya itu gitu. Jadi udah as a MC, kemudian produser, kemudian kemudian sampai operational manager di bidang entertainment semuanya, sampai akhirnya punya perusahaan sendiri dan masih berinteraksi dengan masyarakat di bidang pelatihan. Pelatihan. Gitu. Ini luar biasa loh. Ini nggak sembarangan loh dapat gini. Kamu nggak mungkin, kalian nggak bisa mendapatkan Indonesian Women Achievers Winner Karena apa? Award. Karena laki. Iya ya. Masa laki. Itu sengaja Cak Lontong. Soalnya kalau kategorinya umum kalah sama Cak Lontong. Iya. Karena saya kan umum. Makanya kategorinya harus perempuan. Kalau Mbak Titi kan tante-tante. Kalau saya umum. Om. Kategori tadi bukan itu. Saya. Nah, ada lagi nih tahun 2023 Successful Women in Leadership and Influential Brand Award. Ini dapat dari Indonesia Executive Entrepreneur, benar? Ya. Nah, ini apa lagi nih kalau ini? Ya, karena memimpin perusahaan dan seorang perempuan gitu kan. Biasanya kan leader itu laki-laki gitu. Nah, kebanyakannya. Iya. Nah, pada saat pandemi dan setelahnya itu saya memaintain 100 orang tim atau staff melalui virtual. Nah, itu kan mungkin kalau kebanyakan orang usahanya mungkin karena fisik harus ketemu mungkin nggak sampai 100 orang gitu. Jadi jumlah itulah yang membuat saya masuk dalam kategori Successful Women Leadership gitu. Bisa memimpin, memaintain 100 apalagi ini Successful Women in Leadership and Influential. Jadi ini yang dipimpin 100 orang dan lagi flu semua. Influenza. Hah? Bukan ya? Itu berpengaruh maksudnya. Bukan lagi influenza ya. Oh. Nah, tahun 2024. Nah, ini yang terbaru. ASEAN Best Motivational Influencer Award. Ya. Wah, Siti mewah. Ini ASEAN loh. Iya. Ya. Berarti di tingkat Asia Tenggara ini ya. Iya. Nah, ini dari mana ini penghargaannya? Jadi sejak sekitar 6 bulan lalu atau ya lebih gitu, saya move ke Bali, Cak Lontong. Oh, tinggal di Bali. Iya. Oh, stay-nya di sana, domisili di sana. Iya, ya half-half lah gitu. Kadang di Bali, kadang di Surabaya gitu. Kenapa pertimbangannya kok ke Bali? Karena pengen go global. Oh, loh sih. Go global lewatnya Bali. Ya, itu kayak cerminan dunia di situ semuanya ada. Gitu. Bukan malah ke Jakarta atau kan ke IKN habis ini ibu kota. Iya, karena semuanya move IKN kayaknya udah nggak seru lagi, Cak Lontong. Karena Mikir dulu pindah ke Bali pernah- juga nggak, Cak Lontong? Kalau saya ke Bali sebenarnya bukan pindah tapi pulang. Kembali. Kan? Oh, Hah? Oh, Pulau Bali. Sekarang semua mau pindah ke IKN. Dulu kan pada mau diajak rame-rame pindah ke Meikarta. Ternyata bohong. Meikarta kan bermasalah itu. iya. Akhirnya sekarang pindahnya ke IKN. Mhm. Mudah-mudahan nggak bohong. Udah beli tanah di IKN ya, Cak Lontong? Enggak. Beli, kalau nggak jadi kan asik. Hah?
Wah, kena prank bolak-balik. Bang. Bisa aja orang-orang ini. Bang. Terus sekarang apa? Perbedaannya setelah ke Bali itu apa yang dirasakan? Ya, Surabaya tetap jadi nomor satu di hati saya dan juga environment makanannya gitu ya, dan dunia kerjanya juga. Nah, waktu itu pengen nambah aja sesuatu pencapaian baru gitu, karena visinya adalah global, ya mau kemana lagi kalau nggak Bali gitu kan. Kalau Jakarta ya udah common, udah biasa kan gitu, dan dulu pernah juga sempat beberapa tahun di Jakarta gitu. Rasanya pengen healing tapi sambil menikmati kerja. Ya, karena banyak juga teman-teman artis itu yang memilih tempat tinggal sekarang berdomisili di Bali. Ya, Tetap berkarya tapi dari Bali. ya. Saya kapan-kapan juga pengen Magelang. Jauh itu calon Beda ya? jauh. Dan kalau buat healing kan cocok juga sana kan. Oh iya. Borobudur, sana kan tenang juga sekitar sana alamnya. Iya. Apalagi muterin Borobudurnya ya. Nah, itu olahraga juga. Siapa yang mau pindah? Nah, terus kalau pengalaman jadi coach ini saya jadi penasaran nih. Coach apa itu lebih ke motivator gitu ya? Iya, betul. Motivator tapi untuk peningkatan apa tadi? Peningkatan Performance. Ya. Nah, itu apa? Yang dilakukan di situ apa sebagai coach itu? Contohnya gini nih ya, misalnya coachingnya atau kliennya adalah Cak Lontong datang ke saya, gitu kan? Gudeg. Iya, jadi Saya datang. yang pengen ditingkatin performanya itu nggak selalu yang nggak bisa apa-apa, justru top leader itu butuh seseorang yang ngelihat dari luar gitu. Masih perlu ditambahkan apa lagi untuk bisa lebih dahsyat lagi, melampaui batas gitu. Jadi saya bisa ngelihat nih Cak Lontong Misalnya, udah keren banget nilainya 100, gimana bisa jadi 1000% gitu. Ya contohnya misalnya kalau Cak Lontong dari segi performan ya, maaf ya, ini kan agak sedikit kurang di bagian wajah atau apa, ya saya arahkan ke Korea untuk sedikit ditambal-tambal sulam gitu karena agak parah sih. Bercanda ya, biar kayak ini siapa? BTS. Jadi biar bisa dikorupsi. BTS kan kemarin korupsi. Beda. Bukan pemancar. Oh, bukan ya, bukan provider. Tapi itu tadi bercanda aja. Iya Pak. Lebih ke knowledge gitu. Ya benar, wawasan terus di-upgrade terus kan. Iya, betul. Untuk mengikuti perkembangan zaman. Terus itu artinya itu bukan hanya yang di coaching, bukan hanya orang yang ya tadi dari nol tidak bisa menjadi bisa, bukan itu, tapi justru yang sudah ini butuh orang dari luar yang bisa menilai apa sih yang kurang. Kadang-kadang kan kita nggak bisa melihat dengan jernih apa kekurangan kita gitu kan maksudnya. Iya betul, dan mungkin orang-orang di sekitarnya karena timnya nggak berani to the point gitu. Kalau saya karena memang tugas saya untuk menjadi partner, jadi istilahnya harus menjadi gesekannya gitu. Oh, ya benar, kadang kalau tim atau anak buahnya mau masukkan yang negatif juga nggak enak. Iya, nanti gaji dipotong. Malah jadi omongan di belakang. Kan kalau saya semakin banyak catatan semakin nambah fee-nya. Malah lebih bagus ya, berarti kerjanya memang itu. Wah, berarti kalau saya suruh nyatet ini pasti dengan senang hati. Bukunya habis karena kekurangannya banyak ini. Catatannya kacau. Nah, mengetahui kekurangannya apa, mana yang perlu ditingkatkan performanya ini dari apa kalau melihatnya? Iya, sebenarnya kadang seseorang itu tidak mau keluar dari apa yang sudah dijalani gitu. Jadi butuh zona nyaman maksudnya. Ya, bisa disebut zona nyaman atau sebenarnya dia nggak nyaman, Cak Lontong, tapi dia terpaksa ada di situ karena environment-nya mendukung. Contoh, dia udah melakukan satu hal yang wasting energy, wasting time, tapi dia terus melakukannya karena apa? Orang melihatnya dia bagus di situ, padahal dia nggak nyaman di situ, nggak produktif di situ. Nah, itulah tugas saya untuk menunjukkan kamu berada di kolam yang kurang pas.
kurang salah. Iya, dengan Tepat. dengan profil kamu yang seperti ini, kamu harusnya sebaiknya berada di kolam yang ini bisa jadi gitu. Memberi Jadi masukan iya, saran. memberi masukan. Itu Cak taunya dari berkomunikasi Mm-mm. atau melihat apa portfolionya Oke. atau mungkin ada teknik-teknik lain untuk Iya. mengetahui. Stepnya, langkah yang pertama adalah melihat dari sidik jari. Sidik jari bisa. Iya, jadi manusia itu paling tidak ada 5 gitu. Apa itu? 5 bisa dikategorikan ke 5 hal gitu. Bisa apa maksudnya? Pertama, Ada sensing, sensing itu ya lebih ke apa? dia itu mode router gitu. Jadi seperti saya ini sensing. Mau sampai jam malam pun, sampai subuh pun energinya tetap sama seperti ini. Oh, Ya, itu makanya sebutannya kategori yang sensing. iya, jadi energinya itu banyak gitu. Dan memang dia harus banyak beraktivitas di luar gitu. Disitulah kesuksesannya orang-orang sensing itu biasa terjadi gitu. Oh. Makanya saya memilih motivator, coach gitu. Karena energi saya berlebih gitu, contoh. Oh, itu dasarnya itu sensing. Terus Sensing. yang Kemudian kedua apa? thinking. Thinking, itu Ya, pemikir gitu pemikir. maksudnya. Jadi kalau soal adu strategi udah deh gitu. Jangan pasti dia akan selangkah lebih tajam gitu. Oh, sensing, Ya. thinking, Kemudian intuiting. intuisinya Iya, kuat. betul. Jadi feelingnya bagus gitu. Ini apa? Mungkin lebih ke orang yang kayak dagang mungkin perlu itu atau Iya, mencari betul. peluang-peluang baru gitu ya. Betul, betul. Intuiting. Mm-mm. Terus Feeling. feeling. Iya. Nah, feeling ini hampir semua presiden di Indonesia itu feeling kategorinya. Yang pernah jadi presiden. Iya. Mulai Pak Karno misalnya. Iya. Oh, banyak yang feeling. Iya, ya beberapa, mostly gitu. Ada yang enggak berarti. Saya nggak bisa nyebutkan nama dong gitu Iya, ya. tapi Tapi ada. 80% itu feeling. Nah, kalau yang sisanya berarti yang apa? Kan 80% feeling. Iya, macam-macam. Nah, kenapa sebagian besar rakyat Indonesia itu suka feeling? Makanya rakyat Indonesia itu suka yang memainkan emosi gitu, dimainkan. Jadi kalau misalnya walaupun presidennya pinter gitu, tapi kalau nggak karismatik itu rakyat Indonesia kurang ngevote gitu. Jadi tipikal negara itu bisa juga dipetakan, Cak Lontong. Dari Misalnya negara-negara maju itu mungkin presidennya jarang yang feeling. Jadi presidennya biasanya thinking karena sudah maju. Jadi visi misinya itu diadu berdasarkan apa yang memang dirumuskan gitu, bukan apakah dia karismatik, kemudian apakah dia ya itu mengayomi, melindungi, meskipun semuanya itu bagus gitu. Kayak Cak Lontong ini kan figurnya kan melindungi gitu. Oh iya. Makanya ini saya diangkat di komplek ini sebagai ketua kepala security. Feeling. Terus yang Iya. kelima tadi sensing, Iya, thinking, intuiting, feeling. ya, insting. Ada lagi Insting. insting. Iya. Kalau insting lebih ke Dia lebih ke ide-ide langit gitu. Jadi biasanya dia lebih banyak untuk orang-orang yang bekerja di industri kreatif. Berarti saya itu gabungan dari 3. Apa tuh? Insting, thinking, dan feeling. Tadi ada feeling. Kita harus di feeling gini biar bisa thinking gitu. Di feeling dulu baru bisa thinking. Oh, itu bisa dilihat dari sidik jari atau apa? Iya, yang tadi di 5. sidik jari, ya. Oh iya. Tadi switch ya, yang intuiting tadi yang kreativitas, yang insting tadi yang peka terhadap peka. insting gitu ya. Oh, Iya, dari sidik jari, kemudian dari bentuk tubuh gitu. Oh, sidik jari itu lebih
Dari semua, sidik jari atau jempol di atau apa? ibu jari. Ibu jari. Iya, Yang kiri atau kanan sama aja. sama saja. Bisa dilihat itu. Mm-mm. Itu dari ilmunya berarti ya. Iya, dan sudah ada penelitiannya dan sudah dipetakan gitu. Kenapa pada begini? Ya, Ibu jari kayaknya ya. bisa dilihat gitu lang dan ini lembut. Harus dilihat dari pakai apa ngelihatnya itu? Ada alatnya. Alatnya ya? Alat ukurnya ada. Jadi Nah, terus itu bisa sama. menganalisanya misalnya nih, apakah sudah alatnya begitu ditempel langsung keluar analisanya atau kita melihat bentuknya itu kita menganalisa sendiri? Sudah ada langsung analisanya. Oh, enak ya. Gitu. Jadi ada panduannya dan hanya cukup 5 menit aja udah keluar hasilnya gitu. Oh, tinggal ditempel gini, set, Mm-mm. langsung keluar. Iya. Memang hasil bacaannya itu nggak semua orang bisa baca, makanya fungsi kita sebagai coach untuk memberikan pengetahuan tentang oh ini keunggulannya ini, hindari ini dan gimana untuk akselerasinya menggunakan ini gitu. Oh, makanya sidik jari itu kan beda-beda ya setiap manusia ya. Iya, Karena itu membawa rekaman yang beda-beda juga. benar. Berarti masa depan bisa dilihat juga nggak sih dari sini? Nah, Enggak ya? kalau masa depan kan milik Tuhan ya, Hmm. tapi kita bisa ikhtiar untuk Nanti kan artinya mencerahkan gini, masa depan kamu kita. cocoknya di ini kan dari sini terlihat kan. Ya, Walaupun hasilnya masa depannya itu seperti apa, suksesnya kan ya tergantung usahanya. Tapi kan ya. arahnya kan bisa dilihat dari sini berarti. Iya, ini probability, Cak. Jadi kan Mm-mm. dari sekian puluh juta orang dianalisa, oh ternyata memang hampir Patternnya besar. seperti itu. Betul. Nah, kadang kita nggak nyadar punya capability itu gitu. Seperti saya sebelum sebelum tahu tes ini, itu saya kira saya pelupa. Padahal seorang sensing itu paling pinter mengamati, mengingat. Andanya, Mbak Titi ini awalnya mengira bahwa Mbak Titi ini pelupa. Pelupa. Mm-mm. Terus setelah saya tahu hasil saya itu paling bagus di memori. Bahkan Oh, saya justru seperti gitu. ini, saya bisa capture hanya melihat dengan mata saya bisa ingat setiap detailnya. Oh gitu. Iya, Misalnya di ruangan ini ada apa-apa menggambarkan lagi iya, itu. saya bisa hitung berapa kancingnya calontong. Ingat sampai sedetail itu. Maksudnya hal-hal detail. Isi dompet, kartu kredit, gitu calontong. Begitu ngelihat sekali ngelihat langsung set Uh-uh. gitu. Sebutannya apa ya, kemampuan yang bisa pictorial apa-apa gitu loh. Ya, Iya kan? ya, Jadi kayak seperti dia bisa memotret sesuatu terus disimpan di memorinya hanya dengan melihat gitu. iya. Dan itu bisa dilatih. Nah, kalau dulu saya nggak membaca hasil saya bahwa saya itu Memori kuat itu. memori kuat itu, nggak Nggak ngerasa itu keunggulan. Bahkan saya itu ngerasa dulu pelupa karena mungkin, nah setelah saya analisa, saya pelupa karena saya terlalu banyak yang dipikirin gitu kan. Jadi lost memory. Jadi saya kalau nganggep nggak penting, saya lupain gitu. Bukan berarti saya nggak bisa nginget, tapi kan saya sengaja ngelupain di otak saya gitu. Nah, Karena dianggap nggak penting. karena dianggap nggak penting. Otomatis di-delete gitu ya. Delete otomatis otak saya tuh kayak gitu. Nah, setelah saya tahu bahwa saya itu memorinya kuat, nah saya bikin kotak-kotak lah di otak saya gitu. Maksudnya bikin kotak-kotak. Jadi yang penting Ya, otak dibikin kotak-kotak. Bikin kotak-kotak di otaknya susah loh ini. iya, jadi ada box-box di otak kita Oh, bisa Cak Lontong. Sistem filingnya dibikin gitu. Iya, saya yakin Cak Lontong juga melakukannya untuk bahan di depan panggung gitu kan. Yang tema ini, oke udah ada kotaknya, tinggal kalau ini tinggal match kan, tinggal ngeluarin kayak gitu. Itu ya bisa dilatih itu. Nah, saya ya juga gitu. Memang tetap saya yang penting-penting tetap saya utamakan. Dan yang nggak penting memang saya delete. Tapi kalau saya perlu untuk mengcapture ini, saya masukkan di kotak itu gitu. Itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Tapi setiap orang beda ya cara apa kemampuan untuk bisa mendapat hasil maksimal tuh beda-beda ya. Ya, ada yang capture seperti foto, ada yang dia seperti video gitu, harus moving gitu. Karena saya pernah baca ada di apa itu ada orang Jepang itu dia kasir tapi dia bisa membobol kredit card dan banyak kartu konsumennya hanya dengan melihat. Jadi dia dengan melihat
bisa hafal nomor kartu, tanggal expired misalnya, kemudian kode rahasianya, data-data gitu. Jadi dia akhirnya mau, dan nah waktu itu yang menurut saya begini, ada disebut bahwa ada sekitar 60 orang yang punya kemampuan seperti itu di dunia ini. Padahal sebenarnya itu bisa dilatih ya. Bisa banget. Bisa banget. Berarti 60 orang itu kalau jadi coaching juga luar biasa itu. Luar biasa. Iya. Bisa melihat terus langsung ingat gitu. Iya. Tapi itu faktor usia pengaruh nggak? Enggak. Oh jadi kayak orang kan ya maklum lah udah tua, Iya. ingatan berkurang. Iya. Nah, itu padahal kalau dilatih Bisa. bisa Bahkan nggak berpengaruh usia. iya. Bahkan di usia 60, 70 tahun. Makanya di negara-negara maju mereka tetap bekerja kan. Mereka tetap diterima. Makanya lowongan pekerjaan di negara-negara maju tidak mencantumkan usia. Karena itu seperti memasang ya tembok gitu ya. Kayak begitu kita lowongan pekerjaan hanya untuk 30 tahun ke bawah gitu. Akhirnya yang 30 tahun ke atas ya merasa tidak useless gitu ya. Merasa useless gitu. Padahal kalau itu dihilangkan, semua kemampuannya tetap sama kok gitu. Luar biasa. Dari sidik jari bisa tahu pengelompokan itu. Nah, kalau secara ini manusia itu merata nggak pengelompokan yang 5 ini tadi? Maksudnya gini, ada pengaruh nggak misalnya orang Indonesia itu jadi disebut feeling tadi, Ya. itu karena ada pengaruh faktor misalnya nih, karena alamnya, atau karena kulturnya atau apa gitu, ada pengaruhnya? Iya, berpengaruh. Kultur, kebudayaan gitu, dan juga kepercayaan, belief ya. Jadi yang ditanamkan nenek moyang kita dari dulu kan kita selalu disugesti oleh nenek moyang kita terhadap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu kan. Jadi nggak apa-apa, kamu pasti bisa mencapai kok, karena ya selalu mengandalkan sesuatu yang bersifat religi gitu kan. Itulah kenapa jadinya beliefnya orang Indonesia tuh kuat. Bagusnya di situ. Akhirnya itu tadi ya, feeling itu tadi pakai. Iya. Lebih kuat di feeling. Iya, kalau negara-negara maju ya, kalau udah tahu ini jaraknya misalnya 30 meter terus kita nggak pakai apa-apa disuruh meloncat, ya mereka nggak bakal ngeloncat karena tahu nggak bakal sampai gitu kan secara matematik gitu. Lebih logis. Lebih logis. Tapi memang karena kita juga dulu dari kecil kan sering ditakut-takutin kan. Ada juga kan itu jangan, pokoknya ini ya, kalau habis maghrib jangan keluar rumah, maghrib nanti digondol wewe, gombel, ya kan? Ya. Yang kayak ya bersifat kadang-kadang yang orang kita menyebutnya mitos. Ya. Itu sangat mempengaruhi pola ini juga ya. Akhirnya berpengaruh pada produk kategori kelompok, jadi feeling, jadi sensing tadi itu. Iya. Jadi cara orang atau manusia dibesarkan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu kan. Tapi kalau cara membesarkannya A, ya pasti jadinya A gitu. Kalau B ya B. Misalnya di Jepang dari anak-anak sekolah sudah diajarkan bahwa tidak, misalnya ada barang ketinggalan itu jangan diambil, nanti orangnya sedih gitu kan. Nah, makanya ya stay there gitu. Barangnya tetap akan ada di situ walaupun berapa hari gitu. Benar. Bedanya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan ada barang jangan diambil nanti dosa gitu. Ya beda alasan gitu. Beda menanamkan itunya ya. Iya. Tapi emang sebenarnya lebih efektif apa ya? Begini bukan membandingkan, tetapi kalau di Jepang tadi gini, barang orang di situ jangan diambil. Nanti orangnya sedih itu kan bisa langsung dirasakan ya. Oh iya, kalau aku punya barang terus ketinggalan, padahal aku tuh perlu banget barang itu, kalau diambil orang kan aku pasti sedih gitu kan. Iya. Tapi kalau ini diambil dosa itu kan abstrak ya. Iya, emang kamu udah pernah ke sana gitu dosa kan? bentuknya kayak apa gitu Iya. kan, abstrak. Tapi kalau pakai pendekatan yang itu tadi, sedih orangnya itu kan bisa merasakan langsung gitu. Iya. Ngono nanti. Ya. Ngajarinya gitu kamu ke anak-anakmu. Duitnya papa jangan diambil, nanti papa sedih. Benar. Jadi istri juga gitu, mama jangan minta uang ke papa, nanti papa sedih.
Alasan aja. Mm-mm. Akhirnya satu keluarga sedih semua. Oh, repot. Nah, tadi ada yang hipno apa? Hipnoterapi, Nah itu kalau itu bedanya apa dengan yang apa tadi itu? NLP. NLP itu. Ya, ya ini disiplin ilmu yang berbeda, tapi efeknya untuk menghilangkan trauma atau mengurangi depresi gitu. Karena saya tuh pernah tuh di apa? Tapi udah almarhum itu tuh senior saya dulu di ITS. Itu dulu memang ahli juga di hipnoterapi, dia mendalami itu. Siapa rasa lupa saya. Tapi itu saya pernah saya itu orang yang nggak terlalu percaya gitu-gitu juga. Jadi makanya kalau lihat tayangan di TV orang dihipnotis begitu gampang gitu kan. Ah ya masa iya sih gitu. Mm-mm. Tapi ternyata bisa, saya ngalami sendiri dan ternyata bisa walaupun nggak langsung gitu, tapi apa itu diberi kayak suges-suges gitu kan. Mm-mm. Ternyata bisa juga saya gitu. Waktu itu ngilangin apanya Cak Lontong? Waktu waktu itu saya disuruh tidur itu ya. Mm-mm. Disuruh tidur ya di tempat seadanya orang di kantor kan gitu kan. Terus disuruh tidur lebih lelap gitu-gitu kan. Ha-ha. Nah dulu waktu itu ingat saya itu ngerokok. Saya kan dulu waktu itu masih merokok. Mhm. Terus teman saya itu memvideo ke handphone, merekam. Jadi saya di hipnotis waktu itu, hipnoterapi. Jadi kalau rokok itu saya menyalakan rokok, kalau orang biasanya menghisap, nah itu saya malah niup. Mhm. Tapi ketika saya harusnya mengembuskan asap itu, saya malah menghisap. Mhm. Disugesti seperti itu. Nah, ketika akhirnya dipraktekkan, saya suruh ngerokok gitu, ya kan? Ya saya merasa seperti orang ngerokok biasa aja kan. Tapi setelah tayangannya itu diputar dan saya ngeliat baru, ya bener. Jadi pas saya harusnya rokok kan, malah saya tiup. Nah, jadi giliran rokoknya nggak ada, ya jadi sama dengan nggak ada asap yang masuk kan. Iya. Ternyata di videonya bisa seperti itu. Mhm. Makanya kok iso ya gitu ya. Itu tuh yang termasuk itu tadi. Iya, termasuk itu. Itu kalau untuk menghilangkan apa tadi, misalnya depresi atau Iya. trauma, itu caranya gimana? Iya. Ya itu teknis ya Hmm. gitu. Yang penting kategorinya adalah yaitu depresi, trauma, fobia gitu. Nah, fobia itu ada juga. Ya, tuh. terus kebiasaan ya negatif kayak Itu merokok tadi itu kayak fobia itu berarti harus dicari betul penyebabnya apa gitu ya. Betul. Terus baru diperbaiki dari situ. Iya. Yang terbaru itu fobia itu tidak selalu dari pengalaman mengerikan atau negatif gitu. Bisa jadi dia yang penting ada pengalaman yang membuat dia yang tidak semestinya gitu. Misalnya dia membaca sesuatu yang memberitakan sesuatu yang negatif gitu. Jadi nggak harus dia mengalami sendiri gitu. Ternyata dia pernah membaca misalnya makan ikan gitu. Bukan berarti dia makan ikan terus kena rinya pengalaman negatif kan, nggak selalu, tapi dia pernah membaca berita salah gitu, hoax gitu ya, bahwa makanan ikan itu pasti meninggal misalnya. Jadi akhirnya dia antipati. Ada juga gitu. yang gini, makan apa seafood apa gitu, setelah itu minum jeruk bisa kayak terjadi kayak keracunan. Ya. Saya pernah baca gitu juga kan. Tapi saya praktekkan enggak. Aduh, gimana? Iya. Padahal waktu itu tak suguhin ke Dargompes dia biar dia keracunan. Gagal ya. Malah lahap. Hoak ini berarti ini berarti konspirasi antara penjual seafood dengan penjual es jeruk supaya malah laris gitu. Kacau. Berarti trauma itu tidak harus dari selalu mengalami, tapi bisa Iya. jadi karena membaca itu Iya. atau mendapat informasi Iya. yang nggak benar bisa trauma. Berarti kan beda-beda. Kan ada orang yang mungkin dia bisa trauma ketika mengalami, tapi kalau hanya mendapat informasi dia nggak sampai
ada trauma kan bisa gitu kan, daya tahannya masing-masing kan. Iya. Nah, apapun itu kan sesuatu yang menghambat dia akhirnya. Yang tadinya mau makan seafood jadi nggak jadi gitu kan. Sesimpel itu. Jadi menghambat akselerasi dia untuk sukses, untuk mau menjalani, merasakan apapun di dunia ini yang sebenarnya semuanya itu 100% boleh semuanya kan gitu. Kecuali yang memang benar-benar itu memang beracun misalnya gitu. Kalau yang paling menurut pengalaman jadi coach Iya. itu yang susah atau yang berat itu menangani seperti apa ini? Ya, mungkin kalau banyak yang terjadi itu kan hal-hal yang traumatik itu kan, yang biasanya memang kita lihat di layar kaca, yang memang sampai membekas gitu ya, itu udah makanan hari-hari lah untuk diselesaikan gitu kan. Tapi yang paling sulit justru, Cak Lontong, ketika itu berkaitan dengan pola pikir. Jadi dia udah punya prinsip hidup. Mindset. Iya. Jadi kalau trauma atau fobia itu ya lumayan mudah lah gitu ya Ditangani. untuk ditangani. Tapi kalau sudah prinsip hidup misalnya, sekarang itu ada lagi ngetren stoikisme gitu. Orang-orang yang menjalankan prinsip bahwa ya udah gue gitu. Gue nggak mau ngeluarin duit untuk buuh ke pernikahan orang gitu. Maksudnya Buuh. baik. Buuh. Buuh itu Ya, mungkin bagi yang nggak tahu ya, buuh itu menyumbang ketika kita diundang di sebuah fix acara. area Surabaya ya. Ya, buuh. Oh, teri itu duri. Nama orang. Berarti fix Surabaya. Fix area Surabaya udah. Walaupun coach Iya. dapat best ASEAN best tapi tetap aja buuh. DNA-nya Surabaya ya, Iya, Cak iya, Lantang. iya. Jadi memang prestasinya luar biasa ya kan, penghargaannya luar biasa, tapi nggak lidok. Mak mendunduk. Jadi yang paling susah itu kalau orang sudah punya mindset itu, punya prinsip itu dirubahnya susah. Iya. Karena itu hanya bisa dipatahkan oleh prinsip yang baru yang memberikan lebih banyak fakta buat dia. Nah ini menarik. Saya tuh begini, saya tuh nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, tapi menurut orang-orang saya jitu kalau menilai seseorang karena sering berkomunikasi, karena ngobrol atau apa itu saya bukan menebak sebenarnya, tapi mengira-ngira oh dia itu modelnya gini tuh lebih banyak cocok gitu. Nah salah satunya supir saya itu gitu. Itu orang yang kalau menurut saya Ya. dia itu egonya tinggi. Ego dalam arti gengsinya tinggi. Oke. Walaupun bentuknya itu bukan dia pengen dianggap kaya, pengen dianggap penampilan, bukan gengsi dalam hal itu. Tapi contoh yang mendasar misalnya dia dianggap nggak ngerti atau dia tidak pengen terlihat bodoh atau nggak tahu di depan orang. Jadi dia gengsi kalau untuk melakukan sesuatu yang membuat dia akhirnya terkesan, wah nggak ngerti apa-apa nih orang. Dia artinya jadi orang yang itu tadi menghambat dia untuk bertanya, Dia nggak mau belajar. Nah, bersusah untuk belajar akhirnya. Dan itu memang benar terbukti. Ini lucu nih. Jadi kalau benar berarti mindset, prinsip kalau dia sudah pegang, walaupun itu prinsip mungkin bukan dari prinsip dia, tapi dia dapat sesuatu dan dia menganggap itu, oh iya ini, saya yakin ini benar. Nggak sengaja terinstal. Iya kan, gitu kan. Itu wah, ini contoh sederhana. Jadi dulu itu lucu ini. lucu. Dia itu kan namanya juga driver. Mobil kan ber-AC. Nah, kalau misalnya saya buang angin di dalam mobil, ya kan, dia kan cepet-cepet buka kaca. Otomatis kalau awal-awal dulu dia itu buka kaca dia yang di samping dia. Set. Beberapa kali saya diemin gitu kan. Terus
Karena saya memang sengaja, kalau itu nggak saya tahan, saya kenceng-kencengin. Iya. Dia langsung otomatis tes buka. Nah, terus saya memasukkan sugesti begini. Kalau ini ruangan tertutup, ada mencium bau tidak enak, kemudian kamu membuka kaca yang ada di sampingmu, kamu tahu nggak yang terjadi? Udah kan kamu berharap, kenapa kamu membuka jendela itu? Karena berharap baunya cepat keluar, Iya. sirkulasi udara dari luar masuk. Iya. Tetapi kamu tahu nggak, kalau yang kamu buka di tempatmu, otomatis keluarnya bau tidak sedap kan lewat situ. Kamu kan akan semakin mencium itu, iya kan? Iya. Jadi saya tanamkan gitu. Nah, harusnya yang kamu buka itu jendela yang lain, biar dia lewat sana, nggak melewati. Kalau lewat situ otomatis lewat hidungmu kan, kalau sampingmu. Nah, mungkin dia meyakini itu dengan seyakin-yakinnya. Jadi sekarang dia itu sekarang kalau ada gitu, terus ya dibuka jendela yang lain, frog gitu kan. Sampai padahal waktu itu aku tuh bercanda sebenarnya ke dia tuh. Ya aku juga nggak ngerti teori fluidanya seperti apa ya. Pokoknya aku ini memang mau ngerjain aja biar, maksudku jangan dibuka situ, buka yang lain, maksudku biar justru lebih lama di tempatnya, dia nggak pindah-pindah gitu kan. Kalau dia buka kan cepet hilang gitu birnya. Tapi dia meyakini itu. Jadi sampai sekarang saya lihat dia begitu, yang dibuka tempat lain. Dan saya kembalikan bahwa waktu itu saya bercanda, sudah nggak mempan, dia tetap. Kadang terinstall ya. Iya. Wah, itu berarti orang seperti itu justru gampang dipengaruhi juga ya, kalau Iya. yang ngomong ini orang yang dipercaya, Iya. iya kan? Iya. Untuk memasukkan itu gampang gitu. Iya, sosok yang otoritasnya di atasnya dia. Dia begitu tes langsung, oh iya, diyakini. Tapi akhirnya ketika tak omong bercanda, kok nggak, oh iya bercanda, enggak, tetap percaya yang dulu. Cara membalik keyakinannya dia emang agak sulit gitu. Berarti kalau menghadapi orang seperti itu gimana itu? Iya. Jadi punya mindset, punya prinsip. Contoh case-nya yang kayak gitu ya, Cak Lontong. Case-nya sama. Nah, akhirnya Cak Lontong karena itu tadi memang benar-benar bercanda dan memang mau ngasih tahu yang hal yang benar, ya kalau Cak Lontong harus ngasih data yang baru dan lebih banyak gitu. Jadi misalnya pas mau melakukan hal yang sama, Cak Lontong pasanglah itu 2 orang gitu di kaca yang berbeda-beda gitu. Waduh, jadi rumit banget nih jadi lalu nambah penumpang Iya. gitu. Cak Terus Lontong penciumannya harus distandarkan dulu kan. Iya, jadi kayak lalu kayak ya Cak Lontong bilang mana yang nggak bau gitu. Enggak kok. Iya ternyata yang iya mana. Tapi kan gitu dia udah bisa curiga, ini konspirasi. Ya kan? Dia orangnya gitu. Iya. Tapi paling enggak keyakinannya terhadap keyakinan pertama udah nggak sekokoh itu. Nah, mungkin itu. Iya. Walaupun keputusan tetap hanya dia yang bisa mengambil. Iya. Jadi memang kesimpulan strateginya kayak gitu Cak Lontong. Untuk karena ini udah fundamental banget ya, dia udah kokoh banget. Memang harus dikoyak dengan keyakinan yang baru yang mungkin dia pasti gitu. Konspirasi ini kayak jangan-jangan dibecandain lagi nih. Ini udah disengaja nih dipasang nih gitu. Tapi akhirnya dia akhirnya bingung yang benar yang mana gitu. Akhirnya dia akan mencari sendiri lagi yang ketiga. Nah, itu akhirnya dia menemukan kebenarannya. Mudah-mudahan gitu. Orang dia itu ya, padahal sebelum ikut aku dia tuh kerja, dia memang supir juga, tapi di kantoran. Kebetulan itu kantornya temenku, makanya ketika dia kerja di kantor itu udah kenal sama aku. Nah itu dia ikut aku kan, nyupirin aku. Itu sejak dia waktu kerja kantoran aja, itu nggak punya rekening. Jadi kalau gajian ya cash, dia terimanya dari kantor itu. Terus kemudian ketika ikut aku, dia tetap nggak punya rekening. Jadi kalau ngasih gajian, malah akhirnya setelah dia menikah ini yang punya rekening istrinya itu. Jadi kalau transfernya ke istrinya itu. Sampai saya tuh mikir, untuk membuat dia biar buka rekening,
itu mohon maaf butuh bertahun-tahun baru dia serius bertahun-tahun baru dia mau buka rekening. Itu pun dengan cara yang waduh luar biasa. Sampai saya ngasih contoh sederhana gini. Cara yang menurut saya ini merugikan atau menguntungkan biar dia bisa menilai sendiri. Misalnya aku kerja pas luar kota. Ya kan, kamu nganter aku atau kamu di Jakarta kemudian di jalan mohon maaf nih terjadi misalnya ban bocor atau apa. Kalau kamu nggak pegang uang atau yang lebih dari itu butuh uang lebih banyak untuk mengatasi masalah itu. Kalau kamu nggak pegang uang kan kamu kerepotan. Misalnya kamu ngubungin aku, telepon aku, WhatsApp aku menyampaikan itu pun, terus gimana? Kamu nggak punya rekening. Kamu misalnya tambal ban aja, kosong nggak ada uang. Lah terus kamu mau harus membuat tambal ban itu percaya bahwa kamu harus nyari uang dulu, ngambil uang di rumah, balik lagi dan itu nggak kenal nggak apa kan, belum tentu percaya juga orangnya. Coba bayangin kalau kamu punya rekening, bisa tak transfer. Kalau cuma tambal ban berapa lah? Ya, kalau lebih besar, orang kan lebih nggak percaya kamu cuma ngomong. Makanya bisa tak transfer dan itu bisa beres, kamu selesaikan. Ambil uang di ATM, dibayar, beres. Saya mau yakinkan dengan cara itu pun masih nggak mempan. Kalau kamu punya rekening, oh iya, tak kirim. Nah itu kan buat aku, kan dia biar, oh punya rekening ini menguntungkan. Mempermudah lah yang minim. Tapi tetap nggak bisa. Sampai akhirnya suatu saat dia mungkin sadar saya perlu rekening. Nggak tahu apa yang memicu itu saya nggak ngerti. Tetapi yang membuat saya heran adalah bahwa dia harus pulang ke Lampung untuk bikin rekening, buka rekening bank itu. Saya jadi berspekulasi bahwa balik ke yang teori saya pertama. Kan istrinya sudah punya rekening buka di bank. Sudah punya pengalaman perbankan dengan hubungan dengan bank istrinya. Dia kan belum karena nggak pernah punya rekening. Kan dia nggak tahu cara buka rekening bank. Padahal saya bilang bank itu sehebat apapun bank, kamu nasabah itu kan diutamakan. Kamu itu orang yang sangat berharga. Orang mau buka rekening di bank itu wah diperlakukan sebagai raja. Orang itu memang yang dicari mereka nasabah sebanyak-banyak. Kamu pasti akan dilayani. Kamu nggak bisa nulis pun akan dibantu oleh mereka. Nggak bisa tanda tangan pun akan dibantu dengan cap jempol atau apapun itu. Karena prinsipnya gitu, benar kan? Betul. Tapi sudah saya jelaskan dimanapun kamu bisa. Di dekat rumah ada bank nggak jauh-jauh, kamu tinggal berangkat. Dan itu nggak terjadi. Tetap dia pulang ke Lampung. Feeling saya karena dia bisa mengajak istrinya. Ya kan? Ya dia tinggal nyuri, saya berkomunikasi di sini ya. Kalau KTP ya dia tinggal ngasih KTP, tanda tangan. Jadi balik ke tadi, intinya dia tidak mau terlihat tidak ngerti atau tidak ada di depan orang yang tidak dikenal. Itu gengsi itu mengalahkan keinginan dia buka rekening. Pengen punya rekening. Makanya buka rekeningnya pun harus ke Lampung dulu kan. Itulah, sampean kalau kenal topik mungkin saya butuh keahlian sampean untuk merubah dia menjadi kata. Biar bekerja di air. Ada orang gitu bener-bener berarti memang kalau sudah yakin prinsip itu susah. Mudah-mudahan topik melihat ini ya. Biar dia tahu bahwa akhirnya saya omongkan juga di tempat lain dengan pakarnya ini. Banyak hal-hal yang kalau mau ngomong topik, aduh, topik aja bisa dijadikan topik. Berarti sampai yang tersusah ngalami dan pernah sampai ngalami ketemu atau apa ya harus memberi motivasi atau merubah orang seperti itu. Iya. Dan beberapa karena IQ-nya tinggi gitu, bisa juga. Oh, Ya. Nah ini gengsi itu bisa karena dua ya. Ya. Karena tadi Nggak itu tahu sama sekali. Tapi dia pengen orang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Menutupi sesuatu. Nah, kalau yang IQ tinggi kenapa? Dia confidence dengan dirinya bahwa dia yang terbaik
Oh, overconfident. Overconfident. Berarti masalahnya overconfident. Iya. Bukan, kalau ini tadi kan gengsi ya. Kalau Iya. saya melihatnya lebih ke gengsi. Kalau ini Iya. overconfident. Betul. Susah juga itu ya. Susah juga. Gengsi Tapi sisi baiknya orang-orang seperti Pak Taufik tadi yang drivernya. Topik. Taufik. Ini baru namanya aja unik lagi. Kenapa? Dia itu, orang itu kan punya dokumen yang penting-penting ya. Kalau di Indonesia itu akta kelahiran, ijazah, ID, KTP itu. Terus mungkin KTP kan nulisnya kartu keluarga misalnya gitu. Dia di dokumen-dokumen raport misalnya dulu. Itu namanya beda. Ada yang topiknya tulisannya TOPK, Heeh. ada yang Taupik, TAUPIK, Ya. ada yang Taufik pakai F, Heeh. dan dia nggak tahu nama aslinya dia yang mana. Jadi itu terjadi kerepotan ketika dia harus bikin paspor. Waktu itu mau umroh itu kan. Beda semua. Nah, paspor dipakai acuan mana ini, namanya beda semua kan. Bingung sampai akhirnya kan otomatis harus disamakan. Ya. Akhirnya dicari yang cara yang termudah menyampaikan yang paling gak ribet, mana yang harus dirubah. Akhirnya Nah, kelebihannya Cak kelebihannya apa ini? Lontong mereka loyal. Oh iya. Ya. Itu kenapa kok bisa gitu? Ya karena Kecenderungannya. kekokohannya memegang prinsip ya. Meskipun prinsipnya kadang benar, kadang setengah benar gitu kan, tapi dia stay di situ. Gitu. Oh. Makanya kalau di dalam perusahaan di SDM, bidang SDM HR gitu ya, HRD gitu. Biasanya orang-orang yang terlampau dia punya pengalaman yang bagus atau itu gampang loncat-loncat kan, Ya, nggak benar, stay dia. Ya. Makanya kalau masih perusahaan pemula itu saya sarankan untuk merekrut SDM yang tipikal loyal ini gitu. Dengan sidik jari bisa ketahuan. Gitu. Jadi kan karena perusahaan baru itu kan butuh karyawan yang stabil ya gitu. Kecuali kalau udah perusahaan gede mau butuh loncat banyak karyawan no problem. Sistemnya udah jalan. Sistem ini udah jalan, ya. mereka jadi perusahaan favorit ya siapapun datang. Tapi kalau masih awal ya harus yang mau membangun bersama gitu. Butuh yang loyal seperti itu. Betul. Berarti peluang Topik masuk perusahaan banyak. Tapi perusahaan yang baru-baru. Iya kan? Paling enak udah sama Cak Lontong aja Karena ya. loyal. Tapi lebih bukan loyal menurut saya. Dablek. Loyal sama dablek kan beda toh. Tak nambeng apa ya? Iya. Pengku. Iya, tapi dia tetap ada di situ kan, Iya. nemenin Cak Lontong Nah kan. justru saya tuh pengen ngusir. Di situ. Tapi itu benar-benar itu. Berarti itu secara teorinya emang gitu ya. Iya. Orang-orang seperti itu karakternya arahnya pasti punya ke loyal itu. Iya, betul. Kalau tadi yang IQ-nya tinggi kan overconfident. Iya. Kalau dia tuh over prinsip ya. Hah? Over prinsip gitu. Prinsipnya itu berlebihan. Pernah nemuin orang kayak gitu nggak sampean? Oh iya, pernah. Nanti tapi ini terberat kayak nanti kalau sampean tak tunjukkan ke Topik. Tolong ini di-upgrade. Wah itu tantangan terberat nih. Wah kalau sampean dapat itu langsung saya usulkan mendapatkan Nobel untuk best motivator in the world. Bisa merubah Topik dalam waktu singkat. Bisa insya Allah. Iya. Kayaknya udah mentok ini ya Cak Lontong ya. Bukan mentok, sudah bingung nyari cara. Ya. Dan setiap hari itu ada aja. Jadi ngomongin Topik ya itu. Walaupun ngomong itu tetap harus ada topiknya ya. Tapi bukan berarti topiknya itu topik gitu kan, bisa topik yang lain. Nah ini pernah nggak ada mungkin sering ketemu orang yang ketika yang ada dalam pikirannya apa, tapi dia ngomong beda lagi. Jadi kadang-kadang apa yang dia sampaikan tuh
nggak seperti yang dia sebenarnya ingin sampaikan. Tapi kan kita mendengarnya bukan yang di otaknya, yang dia sampaikan kan. Nah itu ada orang seperti itu memang. Iya, ada yang kayak gitu. Ada yang mikirnya lebih cepat dibandingkan ngomongnya. Nah itu kalau itu dibandingkan saya nggak nulisnya. yakin dia pikirnya nggak mungkin lebih cepat. Jadi Tapi- slow ya, semuanya slow ya. Jadi antara apa itu berarti masalah komunikasi atau gimana? Iya, beda. Itu mungkin waktu dulu zaman dia bertumbuh itu sering di-cut gitu, ketika mau ngomong di-cut gitu. Sehingga dia tidak terbiasa apa yang dipikirkan fast respon langsung dikatakan. Iya karena dia tuh sering ngomong sesuatu yang justru cara berkomunikasinya itu Sebaliknya atau jadi mirip. beda maksudnya. Jadi contohnya gini, contohnya gini. Ini sederhana aja. Saya tuh punya langganan penjahit permak. Aku betulin apa pokoknya permak celana anaknya dia, anaknya Taufik. Nggak boleh. Dia ceritanya gitu kan. Terus aku bentar-bentar maksudmu pertanyaanku kemana ke Hari? Iya. Nggak boleh. Loh kenapa kok kamu mermak celananya anakmu ke Hari kok sama dia nggak boleh kan gitu saya nerimanya. Iya. Ternyata maksudnya ketika dia nanya tadi, jadi dia tuh juga naruh celana anaknya ke situ. Jadi nanya yang aku habis berapa terus yang punyanya dia anaknya itu berapa. Maksudnya si ini udah nggak usah bayar. Tapi dia ceritanya ke aku gitu. Ya Pak, habisnya yang sampean sekian. Aku mermak celananya anakku nggak boleh. Apa ini tukang permak, ada orang mermak kok malah nggak boleh kan aneh. Iya. Nah kayak gitu tuh sering dia. Nggak boleh Kan- bayar maksudnya. Nah padahal maksudnya kalau dia ngomongnya aku mau tanya sing ongkosan aku kamu nggak boleh bayar digratisi itu kan nerima ini Iya. nggak ngomongnya aku memakai aku nggak boleh berhenti kita tungguin nggak ada lanjut. Lo ngapain kok nggak boleh wong dia tukang permak nyari pelanggan kok kamu mermakin kok nggak boleh bang kenapa? Berarti udah tepat dia jadi driver. Iya. Calon ya. Ya Bahkan- memang dia kemampuannya tidak pada deliver informasi, Benar. sangat berbahaya. Iya benar. Ya, tapi kan ini juga membahayakan saya juga kalau ada apa-apa misalnya ada di jalan dia cerita ke aku cerita misalnya dia yang nabrak orang dia cerita aku ganti berbalik dia yang ditabrak kan responsnya jadi berbeda kan Iya. itu sering banget itu. Ya Allah Peg ya Allah. Itu contoh sederhana ya Iya. maksudnya itu. Dijadikan refreshing aja. Yes, Berarti benar. metodenya kalau sama Taufik mesti Nyantai. ditanya 2 kali, kemudian diurutkan gitu ceritanya. Bisa nanya harus 10 kali bukan cuma 2 kali. Untuk Tapi- dapat apa cerita aslinya Nah, gitu kan. kira-kira sebenarnya seperti ini. Iya. Sekali lagi Pak. Terima kasih Mbak Titis ya. Sama-sama. Sorry ini Calon-calon. terganggu dengan topik yang nggak penting tentang topik ini tadi ya. Sekali lagi sukses selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan Calon. karya tadi yang di Bali juga semakin bisa membuka kesempatan ke dunia global. Amin, amin. Jangan kapok-kapok diundang lagi ya. Iya. Toko Kelondong ini pemirsa pasti penasaran seperti apa sih topik. Nah, suatu saat kita akan tayangkan sehari bersama topik dan Anda merasakan betapa beruntungnya Anda tidak di posisi saya. Terima kasih sudah nonton Tokoh Kelondong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.